Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang sulit tentu akan membuat hidup terasa pahit. Dalam keadaan ini, orang bisa saja lupa kepada Tuhan karena merasa terlalu sakit. Tapi bisa juga lebih dekat dengan Tuhan karena ia membutuhkan pertolongan Tuhan. Namun, untuk mengucap syukur tentunya akan sulit sekali dalam melakukannya. Di mana mengucap syukur selalu identik dengan sebuah keadaan yang bahagia, tercukupi dan lepas dari mara bahaya. Sesungguhnya, mengucap syukur tidaklah melihat keadaan. Mau itu bahagia atau dalam keadaan sulit, tentunya kita harus tetap bersyukur. Dalam Alkitab jelas dikatakan di surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah saudara-saudara, memang sangat sulit jika kita hidup susah, sedang bergumul atau memiliki masalah hidup, tapi harus tetap mengucap syukur. Dalam Alkitab juga ada seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Ayub. Ayub yang sangat menderita, namun ia tetap bisa mengucap syukur. Bahkan ia berkata dalam pasal 1 ayat 21b, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah saudara-saudara, manusia sering terfokus hanya karena penderitaan saja, sehingga ia lupa akan setiap berkat atau kebaikan Tuhan yang telah ia terima selama ini. Dan bukankah setiap pergumulan hidup saudara di masa lalu, Tuhan yang menguatkan dan melepaskan saudara? Jika kita boleh bertanya pada diri kita sendiri, kira-kira manakah yang lebih besar? Penderitaan kita kah? Atau berkat atau kebaikan Tuhan yang telah kita terima selama ini? Saudara-saudara, Raja Hizkia yang telah mengatakan ayat 17 ini, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Di sini Raja Hizkia menyadari betul bahwa manusia tidak akan lagi bisa memuji Tuhan, menyembahnya dan mengucap syukur ketika ia telah mati atau kembali menjadi debu tanah. Oleh sebab itu, ia meminta kesembuhan dari Tuhan akan sakit keras
yang dideritanya, sehingga ia punya kesempatan sedikit lama untuk memuji, menyembah, dan mengucap syukur. Nah, dari kesaksian hidup Raja Hizkia, ia telah memperlihatkan bahwa penderitaannya, yaitu sakit yang dialaminya hingga akan mati, ternyata jika kita ada di dalam Tuhan, maka bisa menjadi keselamatan bagi kita. Dan luar biasa, Tuhan mendengarkan doa Raja Hizkia. Ia kembali diberikan Tuhan kesempatan agar boleh tetap memujinya, agar boleh tetap menyembahnya dan mengucap syukur bagi Tuhan. Ia hidup 15 tahun lagi. Dalam Yesaya pasal 38 ayat 5 dikatakan, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Ternyata bukan hanya ia yang selamat. Bangsa yang ia pimpin pun, yaitu bangsa Israel, juga memperoleh keselamatan dari Tuhan. Dalam Yesaya pasal 38 ayat 6 dikatakan, "Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memegari kota ini." Saudara-saudara, setiap manusia pasti punya kesulitan atau pergumulan hidup masing-masing. Dan kita boleh belajar dari Raja Hizkia yang selalu rindu untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur padanya. Ia ingin sehat dan ia ingin hidup agar punya kesempatan untuk memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah atau pergumulan hidup atau menderita karena sakit, mintalah kepada Tuhan melalui doa kita agar Tuhan menyelamatkan kita, agar kita juga punya kesempatan lagi untuk bisa memuji, menyembah, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kiranya Allah yang penuh kasih memberikan kesempatan itu bagi kita. Dan marilah kita pakai waktu kita untuk memuji, menyembah, dan selalu mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu di pagi ini, untuk mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Kiranya melalui firman-Mu kami beroleh kekuatan dan semangat untuk tetap mengucap syukur dengan keadaan hidup kami saat ini. Ajari kami ya Bapa, seperti hamba-Mu Raja Hizkia yang merindukan saat-saat memuji, menyembah-Mu, dan mengucap syukur padamu. Dan ampuni juga akan setiap dosa dan kesalahan kami. Ya Bapa, tolong berkati setiap pekerjaan kami dalam satu hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.